petani itu pada hakikatnya lemah saat ini, petani Indonesia khususnya. Nah, lemah karena apa? Karena petani Indonesia itu sangat tergantung sama benihnya, tergantung pupuknya, tergantung pestisidanya, tergantung. Sedangkan setelah panen, yang menentukan harga panen bukan petani. Oleh karena itu pertanian saat ini sangat tidak disukai oleh para muda khususnya. Beras merah, beras hitam, beras putih yang endemik Banyuwangi ditemukan di pemugaran Candi Borobudur. Di Banyuwangi itu ada namanya Desa Parijatah. Di dalamnya ada Dusun Melik. Jadi jatah makanannya Raja Tempo dulu itu dari Banyuwangi, namanya Dusun Melik. Ditemukan padi hitam di sana. Dan konon di Banyuwangi ada cerita, di Banyuwangi itu tidak boleh mengkonsumsi bahkan menanam padi hitam. Karena itu padinya raja gitu. Jadi tidak ilok katanya orang Banyuwangi. Nasi merah pun juga kita temukan bukan di Banyuwangi, tapi pada hakikatnya aslinya Banyuwangi. Karena di Banyuwangi ada namanya Desa Segobang. Jadi Segobang itu kalau bahasa Banyuwangi, sego itu nasi, abang itu abang gitu. Jadi Segobang itu nasi merah gitu. Sudah ada standar dari BSN atau Badan Standarisasi Nasional, dari standarisasi sertifikasi organik itu untuk air yang masuk itu pasti kami buatkan filter air. Filter air alamiah berasal dari enceng gondok dengan luasan yang sudah ditentukan. Semua air yang masuk ke lahan organik harus difilter dahulu. Untuk menghalau semprotan atau residu kimia yang masuk dari udara, di setiap lahan itu, sekitar lahan harus dipagari dengan pagar hidup berupa tanaman-tanaman yang ketika tanam sampai panen tanaman itu tidak mati, seperti ada tanaman randu atau tanaman santan kalau di Jawa Timur, itu akan membuat penutup penghalang ketika tetangganya itu menyemprot tidak akan sampai masuk ke lahan organik. Sehingga produk yang dihasilkan oleh Sritanio karena sudah sertifikasi lebih dari 8 tahun, sudah mendapatkan sertifikasi organik, kami menjamin semuanya sudah organik. Menjaga kesuburan lahan organik, kita menggunakan pupuk organik yang bahannya dari limbah peternakan yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses peternaknya, seperti antibiotik, enzim dalam pakannya, sehingga enzim dan antibiotik yang digunakan dalam peternakan tidak mempengaruhi ikut terbawa ke lahan organik. Yang kita gunakan adalah kotoran kambing dan sapi yang diberi makan secara alami dan terkontrol. Sedangkan untuk mengendalikan hama, kita menggunakan agensi hayati, yaitu makhluk-makhluk kecil, baik itu dari jenis bakteri, cendawan, ataupun dari beberapa serangga mikro yang digunakan untuk mengendalikan hama. Karena agen hayati tersebut merupakan agen antagonis yang memangsa hama, sehingga dengan memberikan hama di lahan, sehingga keseimbangan ekosistem itu membuat lahan aman dari serangan hama sehingga menghindari penggunaan pestisida. Dari lahan kita melakukan penjemuran di penjemuran khusus padi organik, penggilingannya juga kita menggunakan penggilingan khusus padi organik, sampai di pengemasan kita menggunakan pengemasan yang vakum karena dalam proses produksi beras organik tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia, terutama dalam pengendalian hama gudang, sehingga produk akhirnya harus disimpan dalam keadaan vakum. Sritanio Organik Indonesia, kita adalah produsen beras organik yang mengadopsi sistem pertanian organik terintegrasi yang memberdayakan petani di Jawa Timur bagian timur. So saat ini market Sritanio mostly di domestik, dan tahun 2019 pun kita sudah melakukan ekspor ke Italia dan juga Afrika Selatan, dan sangat membuka peluang lebar banget buat teman-teman untuk bisa bergabung menjadi mitra kami, yang saat ini kita sudah memiliki reseller lebih dari 200 reseller, di mana sudah ada beberapa distributor yang berpartner dengan kami. Di tahun 2019 tercatat market size untuk produk organik di Indonesia saja mencapai 14,3 triliun.
merupakan market yang sangat besar, dan saat ini untuk mencapai konsumsi market size sebesar itu rupanya tidak bisa dari produk di Indonesia. Itu kenapa itu menjadi peluang yang sangat besar, di mana produk Indonesia harusnya bisa menguasai market di Indonesia juga, bukan market Indonesia yang dikuasai oleh market luar. Untuk memproduksi beras organik yang kami jual ke masyarakat, kami bekerja sama dengan petani, di mana Sirtanio saat ini sudah memberdayakan lebih dari 1.000 petani, lebih dari 400 hektar yang sudah disertifikasi organik, dan ada 16 hektar yang sudah tersertifikasi organik internasional, sehingga harkat hidup orang banyak sebenarnya berada di produk ini. Nah, pada saat teman-teman mempromosikan dan juga mengkonsumsi beras organik, ingat bahwa kalian tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga bisa menguntungkan para petani yang selama ini tertindas kemiskinan. Nah, tujuan kami gimana caranya kita bisa sejahtera bareng, sesuai dengan tagline kami, menyejahterakan petani, menyehatkan dunia. Selain teman-teman konsumen yang bisa mendapatkan produk yang sehat dengan mengkonsumsi organik, petani juga bisa lebih disejahterakan, di mana produknya bisa teman-teman konsumsi. Sudah saatnya sekarang Care People mulai beralih dari non-organik menjadi organik. Nggak ada bedanya kok, memulai dengan sedikit menambahkan beras merah organik ke beras putih non-organik teman-teman, di rumah mulai konsumsi dan makan sekeluarga. Rasanya nggak akan berubah. Mulai dari situ naik tuh. Dari hanya mungkin 5 sendok jadi 10 sendok, bahkan jadi 100% teman-teman udah mulai mengkonsumsi beras organik. Dengan itu, visi kami untuk menyejahterakan petani dan juga menyehatkan dunia bisa tercapai. Saya Tesar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.